aku dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ketemu lagi di ibadah online kita hari ini bersama Sela. Oh ya, tema kita hari ini adalah mengalahkan hambatan. Nah, sebelum kita beribadah, kita perhatikan dulu ya peraturan-peraturan berikut. Yang pertama, persiapkan hati kita untuk ibadah, berpakaian yang rapi, dan jangan sampai tidur-tiduran ya. Yang kedua, ikuti instruksi kakak sekolah minggu ya. Semangat memuji Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dan tentunya siapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, kita harus ingat sama beribadah, no food, no gadget, and no time. Sama beribadah teman-teman Super Kids. God bless you. Hai Super Kids, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini. Kami bisa berkumpul lagi. Sekarang kami mau memulai ibadah online ya Tuhan. Tuhan hadir ya di ibadah online ini. Di setiap rumah kami. Urapi kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got a peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the love of Jesus in my heart. Ayo lentangkan tangannya, ikutin gerakan Kak Sherly ya. I'm as free as a bee, buzzing everywhere. Oh yeah. I'm as free as a bird, flying in the air. So we singing na 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 na. Jesus, I am free.
adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita angkat tangan kita bagi Dia.
adik-adik, bertemu kembali dengan Kak Kris ya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari duduk yang manis, siapkan hati, dan yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus agar kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Lindungi kami, berkati kami, setiap kami baik hamba-Mu yang kami menyampaikan firman dan juga adik-adik yang mendengarkannya di rumah-rumah. Tolong kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak ada satu pertanyaan loh. Coba siapa tahu hewan apa yang selalu stay at home? Ayo, siapa ya yang tahu? Kuah-kuah. Ya, betul sekali. Namanya kura-kura. Kemana-mana dia pasti bawa rumahnya kan? Berarti dia hewan yang suka stay at home. Tetapi kali ini kakak bukan cerita tentang kura-kura. Kakak bercerita tentang seseorang yang juga sudah lama dia berdiam di rumah. Kira-kira kenapa ya? Nah, mau tahu ceritanya? Adik-adik boleh baca di dalam Alkitabnya, tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ke-26. Nah, ini dia. Orang yang kakak tadi katakan sudah lama dia berdiam di dalam rumah karena dia mengalami kelumpuhan. Orang lumpuh itu orang yang tidak bisa berjalan, apalagi untuk berlari. Bahkan untuk makan pun dia pasti dibantu oleh orang lain. Coba kalian perhatikan bagaimana wajah daripada orang yang lumpuh itu. Pasti dia sedih sekali karena dia tidak bisa beraktivitas seperti orang-orang lain yang sehat dan juga seperti adik-adik yang ada di rumah. Ya, tetapi waktu itu terdengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum dan banyak orang berbondong-bondong dari semua desa, baik dari Galilea, dari Yudea, dan dari Yerusalem, datang untuk mendengarkan Tuhan Yesus dan datang untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tidak terkecuali orang lumpuh itu memiliki 4 orang sahabat yang juga mendengar tentang kabar kedatangan Tuhan Yesus. Lalu mereka bergegas menyampaikan kabar gembira ini kepada teman mereka yang lumpuh. Mereka berkata, "Hei teman, Tuhan Yesus datang loh. Kami akan membawa engkau untuk bertemu dengan dia supaya engkau disembuhkan." Lalu keempat teman daripada orang lumpuh ini membawa orang yang lumpuh ini beserta dengan tempat tidurnya. Mereka berjalan dan sesampainya di depan rumah tempat Tuhan Yesus berada, ternyata ada banyak sekali orang. Ya, sudah pasti ya, kalau orang sudah ramai, bagaimana mereka dapat masuk untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Tetapi mereka tidak kecewa ataupun mereka tidak putus asa. Mereka berpikir dan mencari akal. Ya, bagaimana kalau kita naik lewat atap saja? Lalu keempat teman daripada orang lumpuh ini membawa orang lumpuh ini naik ke atas atap. Ya, pasti adik-adik dapat membayangkan ya, bagaimana membawa orang lumpuh dengan tempat tidurnya naik ke atas atap. Pasti itu pekerjaan yang sulit, bukan? Tetapi mereka tidak putus asa, mereka tidak mengeluh, mereka tetap dengan giat, mereka tetap dengan semangat membawa teman mereka yang lumpuh ini ke atas atap untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka buka
selebar-lebarnya atap rumah itu dan menurunkan teman mereka yang lumpuh ini dengan perlahan tepat di depan Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat apa yang mereka lakukan, Tuhan Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Wah, tiba-tiba orang-orang yang ada di dekat Yesus, yaitu orang Farisi dan orang ahli Taurat, mendengar apa yang Yesus katakan. Mereka berpikir di dalam hati mereka dan berkata, "Siapa orang ini sehingga dia berani-berani mengatakan dosamu sudah diampuni? Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa?" Tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itu kan anak Allah. Dia juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa." Lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada orang yang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan pulanglah ke rumahmu." Dengan segera orang lumpuh itu langsung berdiri dengan gembira. Dia bersuka cita karena kakinya tadi yang lumpuh bisa berjalan kembali. Pasti adik-adik mendengarnya pun senang kan? Apalagi yang lumpuh itu, pasti dia sangat senang karena dia bisa berjalan kembali. Lalu dia angkat tilamnya, dia pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Demikian juga dengan orang-orang ramai yang menyaksikan keajaiban itu. Mereka memuliakan Allah, mereka memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa kita juga dapat menolong orang lain sekalipun di saat pandemi corona ini. Kita belajar dari 4 orang yang membantu teman mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Pasti adik-adik bertanya kan sama kakak, "Kak, gimana kita menolong teman kita? Kan sekarang kita nggak bisa kemana-mana, kita kan berada di rumah." Nah, betul sekali. Kita memang sekarang berada di rumah. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menolong orang lain. Mau tahu? Ya, kita dapat berdoa. Apa adik-adik? Ikutin kakak, 1, 2, 3, berdoa. Ya, kita belajar dari rumah, kita beribadah dari rumah, dan kita juga berdoa dari rumah. Berdoa untuk keselamatan banyak orang, supaya setiap orang boleh bertemu dengan Tuhan Yesus, dan setiap mereka boleh diselamatkan, diampuni dosanya, dan juga yang punya sakit penyakit disembuhkan sakitnya. Karena itu, adik-adik jangan bosan, jangan jemu untuk berdoa ya. Kita berdoa pertama untuk keselamatan banyak orang, supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kedua, kita dapat berdoa bagi keluarga, papa, mama, saudara, teman-teman, kota kita, dan bangsa kita, supaya diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita berdoa supaya virus corona ini segera selesai dari bumi ini, dan kita bisa kembali bersekolah, kita bisa kembali beribadah bersama, kita bisa kembali bertemu dengan teman-teman dan juga saudara-saudara. Tentu senang kan? Karena itu adik-adik harus percaya bahwa setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa berdoa. Dan firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Karena itu adik-adik, kakak sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tetapi kakak mau mengajak adik-adik, kita mau berdoa syafaat.
Sebelum kita berdoa syafaat, kakak mau ajak kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Kuasa dari Bapa, ku punya kuasa untuk berdoa. Doaku sanggup mengubah tiada menjadi ada saat ku percaya Yesus yang bekerja. I pray for healing, I pray for mercy, I pray for everyone who feels Jesus' love. I pray for family, I pray for the world. Let everyone say, I pray, you pray, we pray. I pray for healing, I pray for mercy, I pray for everyone who feels Jesus' love. I pray for family, I pray for the world. Let everyone say, I pray, you pray, we pray. I pray, you pray, we pray. I pray, you pray, we pray. Teman-teman semuanya, sebelum kita akhiri ibadah kita berdoa dulu ya. Teman-teman, doanya sungguh-sungguh ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Atas penyertaan-Mu, kami sudah selesai beribadah, kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kami pun bisa mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami senantiasa untuk menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Papa dan Mama kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan Papa, Mama kami kesehatan dan juga bagi kami semua. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala kami dan semua jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan kekuatan untuk Bapak Gembala kami dan semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami yaitu Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Berkatilah Bapak Presiden kami dan Bapak Wali Kota kami. Berkatilah Kota Batam. Sembuhkanlah Indonesia dari virus-virus COVID, supaya kami boleh beribadah bersama-sama lagi. Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pertobatan jiwa-jiwa Tuhan, dan pada Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, semua orang akan mengenal Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat mereka Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga ingin mengakhiri ibadah kami Tuhan ini Tuhan. Makasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah berdoa. Hari ini aku mau menyampaikan ayat hafalan yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 16b, berbunyi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Sekali lagi ya teman-teman, Yakobus 5 ayat 16b berbunyi, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan lupa dihafal ya teman-teman. Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Salam Super Kids. Fanny akan membacakan firman Tuhan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. Semusim berlalu, namun kau selalu sampai sini dulu ya ibadah online kita hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah online minggu depan. God bless you.